Sebenarnya kan kita membutuhkan satu lembaga yang bisa mempersiapkan kader-kader pimpinan. Jadi Lemhanas itu bukan jangan bisa disebutkan arti sama lembaga pertahanan. Pertahanan itu adalah kemiliteran. Tapi ini lembaga yang dibentuk untuk menciptakan ketahanan di segala. Oleh karenanya peserta Lemhanas itu tidak semata dari TNI, tapi dari seluruh disiplin itu. Karena yang harus kita tekankan wawasannya adalah menciptakan ketahanan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini dengan jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bertemu dengan salah seorang tokoh yang sudah sangat kita kenal, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Beliau adalah Ketua Umum Popabri dan juga Ketua Ikatan Alumni Lemhanas. Pernah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, Menko Polhukam, Menteri Perhubungan, Gubernur Lemhanas, Ketua PSSI, dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada yang terlewat. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah sehat Pak Mas Bang. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Dan satu yang tadi ketinggalan itu Pembina Sri Mulat. Nah, ya, terima kasih Pak. Nah, Pak Agung mohon izin langsung saya mau bertanya tentang Lemhanas. Pertanyaan pertama adalah apakah Lemhanas ini masih relevan dalam perkembangan situasi Ipolexosbud Hankam baik secara nasional maupun global seperti saat ini? Ya, kalau pertanyaannya itu saya jawab dengan tegas. Sampai kapanpun Lemhanas itu masih tetap relevan. Sampai kapanpun, karena di Lemhanas dilakukan satu proses pendewasaan seseorang menjadi manusia yang atau nantinya yang akan jadi pemimpin yang berwawasan komprehensif integral, itu istilahnya kasarnya. Jadi dengan wawasan yang luas, jadi tidak memutuskan sesuatu itu dengan kacamata yang sempit. Tapi dilihat dari secara angle, secara luas, secara komprehensif. Itu. Yang kedua, di Lemhanas dididik juga, disiapkan juga para calon-calon pemimpin yang bisa bekerja sama dengan sesama rekan yang bisa membawa bangsa ini maju ke depan. Jadi sifat kerjasama itu sudah dididik, pertama berwawasan komprehensif, yang kedua juga berwawasan kerjasama. Karena bukan hanya pinter saja yang diperlukan. Banyak sekali orang pinter, tapi menganggap orang lain bodoh. Itu tidak bisa kerjasama. Tapi orang yang bisa kerjasama itu pasti tidak bodoh. Ini, Jadi, sampai kapanpun Lemhanas ini relevan. Pak Agung, Bapak pernah menjadi gubernur Lemhanas. Nah, sebenarnya sejak awal apa ini tujuan Lemhanas atau negara mau membentuk Lemhanas ini sebenarnya? Sebenarnya kan kita membutuhkan satu lembaga yang bisa mempersiapkan kader-kader pimpinan. Jadi Lemhanas itu bukan jangan bisa disebutkan arti sama lembaga pertahanan. Pertahanan itu adalah kemiliteran. Tapi ini lembaga yang dibentuk untuk menciptakan ketahanan di segala. Oleh karenanya peserta Lemhanas itu tidak semata dari TNI, tapi dari seluruh disiplin itu. Karena yang harus kita tekankan wawasannya adalah menciptakan ketahanan nasional. Jadi kok ini sangat luas arti ketahanan. Pak Agung, apa bisa dideskripsikan gitu ya?
Artinya pemimpin-pemimpin yang pernah mendapat pembekalan di Lemhanas dan yang tidak, itu kira-kira kelihatan nggak? Ya, saya rasa nggak baik juga ya. Karena ya suatu ketika ini contoh juga. Lemhanas itu bukan sesuatu. Ada dalam saya kan Gus Dur waktu itu masih Prodel. Jadi sama-sama narasumber dalam satu dialog. Ada satu pertanyaan setelah pertanyaannya itu dari seorang pimpinan partai. Dia bilang begini, Pak Agung, kalau nanti partai saya menang dalam pemilu, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membubarkan Lemhanas. Begitu, saya bubar Lemhanas. Sama Gus Dur berdua. Yang kedua, saya akan bubarkan Kopassus. Alasannya gini. Nah, saya bilang begini, bahwa oknum itu di mana-mana ada. Oknum lulusan akademi ada, akademi militer oknumnya. Dari UI ada juga oknum yang berbuat tindakan yang tidak benar. Demikian pula di Lemhanas. Lulusan Lemhanas itu tidak semuanya ada juga yang Anda katakan tadi. Tapi lantas apakah Lemhanasnya yang harus dibuka? Itu dong, tidak begitu dong. Lagi pula Kopassus, Kopassus juga sama. Ya. Jadi Anda kelihatannya agak emosional. Besoknya ada, saya di kantor datang, berapa Pak datangnya Pak? Siapa? Itu yang kemarin itu. Terus masuk korban saya dipeluk saya. Itu jadi memang perlu komunikasi. Komunikasi ini sarana paling ampuh untuk menunjukkan saling pengertian. Okay. Ya. Gitu, Ya. Oknum sih ada ya. Pak Agum, ini kan negara dan pemerintah ini kan sebenarnya sangat berkepentingan terhadap Lemhanas yang membantu mempersiapkan calon pemimpin, kader pemimpin nasional. Tapi kadang-kadang kan nggak konsisten juga. Artinya rekrutmennya jadi kacau, rekrutmen pemimpin nasional itu. Ya, itu gimana Pak? Sistem pembinaan personil dari user. Ya. Kalau Lemhanas tugas pokoknya adalah menyiapkan. Ya. Bahwasanya setelah hasilnya kita dapatkan, ini loh itu semua terpulang kepada para pemimpin yang akan menggunakan mereka. Itu kalau terjadi manajemen terhadap para itu adalah kesalahan. Ya, bukan Lemhanas yang salah. Lemhanas tugas pokoknya adalah menyiapkan kader-kader calon pemimpin ke depan dengan wawasan yang kita diperlukan untuk sang pemimpin. Tapi kemudian di luar ternyata tidak digunakan dengan sebenar-benarnya. Nah, itu tidak bisa apa-apa. Paling kalau secara tidak langsung ya dari hati ke hati ketika ketemu. Gitu loh. Pak Agum, mungkin nggak kalau dibalik. Jadi mereka-mereka yang dipercaya, ya, apakah mohon maaf, misalnya jadi menteri, jadi direksi, komisaris utama BUMN, jadi pimpinan partai dan sebagainya, itu dibalik. Setelah jadi mungkin ada waktu beberapa saat gitu diberi pencerahan di Lemhanas misalnya. Ya, itu sesuatu yang bagus. Ide ini bagus. Dan ide ini sangat mungkin untuk sisi. Ya. Mungkin komunikasi lagi dengan pimpinan negara ya. Dan supaya diberikan wawasan yang tidak seperti para peserta Lemhanas. KSA, tidak. Mungkin ini khusus singkat mungkin berapa 2 minggu. Kita juga sudah ada dari Lemhanas sudah ada namanya TAPLA ya, mantapan ini. Sudah ada, tapi khusus para eselon yang atas yang bukan penambahan wawasan. Saya rasa mungkin perlu dipertimbangkan itu, terutama nanti ini
di atas lah. Kalau tidak salah kan sudah ada program itu untuk calon anggota atau anggota baru DPR RI dan DPD, kelihatannya ada itu program itu. Ya, sudah ada. Mungkin tadi yang dimaksud Pak Bambang ini lebih luas lagi kan? Iya. Iya. Terakhir, Pak Agung sebagai Ketua IKAL, mungkin ada saran-saran bagaimana Lemhanas ini ke depan. Ya, harapan kepada Lemhanas dan kepada para alumni. Kepada Lemhanas, ya tentunya harus ada peningkatan kualitas pendidikan. Karena sekarang ini kan sudah alam yang syarat dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan lainnya. Jadi sudah para pendidik ini wawasannya harus disesuaikan dengan perkembangan yang semakin tidak terduga ini, semakin cepat. Karena ke depan ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, ke depan itu yang cepat mengalahkan. Kedua, kepada seluruh alumni Lemhanas, seperti saya utarakan tadi, jadi kader utama untuk bisa menciptakan persatuan. Jika seseorang sudah berbaju total, catatan alumni Lemhanas, orientasinya, sikap laku sikap tindaknya harus diorientasikan untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan partai di wawasan negara. Ciri utama dari alumni. Harapan saya seperti itu. Baik, terima kasih Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas, yang telah memberikan berbagai pandangan. Lemhanas tetap dibutuhkan bahkan sampai kapanpun untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin nasional, calon-calon pemimpin bangsa. Terima kasih. Selamat ulang tahun Lemhanas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam sehat kita ya. Terima kasih.